Salafi ikut hadis 1 Syawal lihat hilal. Muhammadiyah tidak mau lihat hilal. Gimana mau dikompromikan? Tidak bisa. Nah, ini di sini kami memberikan tanggapan, bukan mempertentangkan, justru mengklarifikasi. Apa iya dari 60 juta muslim warga Muhammadiyah tidak ada satupun ulama? Sebelumnya nanti akan kami tunjukkan juga kenapa kami memberikan komentar ini. Dari 60 juta warga Muhammadiyah menolak untuk melihat hilal. Yang namanya ulama itu pewaris Nabi, bukan penentang Nabi. Channel Quantum Fikih ini menurut Akhina Smart Life hafizahullahu ta'ala adalah channel Syiah, channel PKI, channel liberal. Jadi komplit ya, channel Quantum Fikih ini channel komplit, sesat banget ya, sempurna sesatnya. Monggo Ustadz Salafi siapa yang mau diskusi dengan kami di Muhammadiyah, kami dari para aktivis Muhammadiyah siap. Kebetulan kami sebagai para aktivis banyak yang S2 dan S3 dari Saudi, Mesir dan lainnya. Salafi memang hebat, beraninya di belakang, giliran diajak diskusi pada kemana ya? Oh ya, sekalian pemberitahuan saja, banyak Ustadz Salafi yang bisa belajar di Saudi karena rekomendasi Muhammadiyah. Insyaallah kami memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers, ayuhan netizen jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk berada di atas manhaj salaf, manhajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau beserta tabi'in dan atba'ut tabi'in. Salah satu kitab yang cukup fenomenal di manhaj salaf versi Saudi atau juga para pengikut mereka, kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Ad-Doktor Abdul Azim bin Badawi. Di dalam kitab ini ada materi yang cukup mengejutkan. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini kitab Al-Wajiz. Kita langsung saja pada halaman 239 pada Kitab Shiyam Babu Adabis Shiyam, pada poin yaitu apa? Yustahabbu ta'khiruhu, disukai mengakhirkan sahurnya, puasa wajib maupun puasa sunnah. An Anasin an Zaidin. Sini kemudian ada hadis tasahharna ma'an nabiyyi thumma qama ila salati. Kami sahur bersama Nabi. Ini pernyataan dari Zaid bin Thabit, salah satu katabatul wahyi. Qultu kam kana bainal adhani was-suhuri. Berapa jarak antara adzan dan sahur yang dilakukan oleh Rasul? Artinya ini sunnah Rasul itu bagaimana sebenarnya ketika bersahur itu, jarak antara sahurnya dengan adzannya apa? Dikatakan oleh Zaid bin Thabit qadra 50 ayah, dengan jarak sekitar 50 menit. Ya, jadi sunnah Rasul yang jelas-jelas di dalam kitab Al-Wajiz ini adalah apa? Yaitu diberikan jarak yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, diberikan jarak antara sahur dengan adzan itu adalah sekitar waktu pembacaan 50 ayat. Nah, biasanya para sahabat itu untuk memberikan waktu itu bukan dengan 50 ayat. Contohnya adalah pelaksanaan sholat Isya yang disebut dengan sholat atamah, itu biasanya diberikan jarak yaitu antara sholat maghrib dan sholat atamah itu adalah apa? Yaitu jarak antara orang menyelesaikan pemerahan susu. Biasanya begitu. Tapi khusus masalah ini disebutkan yaitu jarak 50 waktu. Nah, ini sebetulnya teka-teki, apakah ada pembacaan Al-Quran dengan jumlah 50 ayat ini ketika antara sahur dengan adzan.
Nah, tapi itu adalah masalah yang debatable. Pada intinya adalah yang kita sepakati bersama berdasarkan hadis ini, sunnah Rasul adalah apa? Yaitu diberikan jarak 50 ayat antara sahur dan adzan. Jadi tidak dimolor-molorkan sampai dengan pelaksanaan adzan. Dan di sini kemudian ditambahkan. Nah, ini yang menjadi hal yang mengejutkan bagi kami. Wa idza sami'al adzana, yaitu kalau seseorang yang bersahur itu mendengarkan adzan, wa ta'amuhu, dan makanannya, dan au syarabuhu, atau minumannya, fiyadihi, ada di tangannya, bukan di mulutnya, ada di tangannya, falahu ayyakula au yashrabah, maka dia hendaklah makan atau minum. Jadi kalau masih ada makanan di tangan, ya, masih ada makanan di tangan, ya, bukan di piring, masih ada makanan di tangan, ternyata sudah adzan, maka silakan makan dan minum. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kalau mendengar adzan, nah ini pertanyaannya adalah apa? Adzan yang mana? Sebab apa? Di zaman Rasul ada azannya Ibnu Ummi Maktum, ada azannya Bilal. Nah, di sini tidak diberikan keterangan, hanya azan saja. Wal ina'u, dan ina itu kita tahu tempat minum, bukan tempat makan. Ala yadihi, ada di tangannya, fala yadh'hu hatta yaqdi hajat, jangan diletakkan sampai selesai makannya. Jadi mendengar azan sampai azannya selesai itu tafadhol dimakan menurut kitab ini, ya, menurut kitab ini sekali lagi. Nah, maka dari itu ini yang mengejutkan bagi kami. Tapi sepengetahuan kami, ina ini adalah tempat minuman, bukan tempat makanan. Adapun di kitab ini beliau memang orang Arab mengartikan ina itu sama dengan tempat makanan juga, ta'am, makanya di sini. Nah, pertanyaan kami adalah apakah kesimpulan ini benar? Dan kita serahkan kepada Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi dengan para ulama yang memberikan takdim pada kitab ini. Ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu tadi sekedar selingan, mengingat setiap bulan Ramadan selalu menjadi satu pembahasan yang sangat trending terkait dengan adanya pemahaman sebagian umat Islam bahwa boleh bersahur sampai selesainya adzan subuh, ya, dan bahkan ada pemahaman umat muslim ini bahwa adzan subuh itu yang berada pada perhitungan falakiyah sekarang ini itu adalah salah dan terlalu dini, sehingga adzan subuhnya itu katakanlah secara falakiyah itu pukul 5 WIB misalnya, mereka ini mengadzani atau meyakini bahwa adzan subuh itu bukan pada pukul 5 WIB tapi 5.30 WIB misalnya begitu, ya. Jadi selisih 30 menit, dan itu dilaksanakan bertahun-tahun sejak pertama kali ada kritik tentang waktu sholat subuh oleh Kiai Haji Dr. Agus Hasan Basri dari Ma'had Al-A'immah atau Yayasan Malang. Nah, ini kemudian menjadi satu konsensus di kalangan atau kelompok salafiyin bahwa adzan subuh adalah pukul 4.30 dini hari misalnya begitu. Sementara umat Islam secara keseluruhan dengan falakiyah yang ditetapkan oleh Ormas NU atau Ormas Muhammadiyah atau juga Kemenak, yaitu pada pukul 4. Jadi selisih 30 menit. Dan mereka menyelesaikan makan sahurnya itu sampai selesainya adzan subuh dengan tauqid atau waktu mereka sendiri. Nah, ini memang menjadi pembahasan yang menarik, dan tafadhal ayuhal ikhwah untuk memberikan komentar terkait masalah ini, memberikan pernyataan resminya. Dan kalau memang ini adalah satu kesalahan, tafadhol memberikan klarifikasi apakah ini salah atau
benar melalui channel Quantum Fiqih ini, karena memang channel Quantum Fiqih ini dibangun untuk perjumpaan dari berbagai ormas Islam dan juga non-ormas, mulai dari Ikhwanul Muslimin, kemudian Jama'atut Tabligh dan juga Salafi Wahabi, pengikutnya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ayuhal ikhwah, sekarang kami ingin melanjutkan persoalan yang penting sekali, di mana ada ikhwan-ikhwan salafi yang memvonis tidak ada satupun orang atau ulama yang ada di tubuh ormas Muhammadiyah. Nah, sementara itu dulu framing kita pada video kali ini, tapi sedikit ini ada satu pernyataan yang perlu kami bacakan dari akhina Smart Life, ya, tidak menunjukkan jati dirinya, ya. Jangan percaya dengan channel ini channel Syiah sedang adu domba. Jadi kami dituduh sebagai Syiah, atau channel PKI sedang adu domba. Jadi kami dituduh sebagai PKI, atau channel liberal. Kami ini liberal berarti. Nah, sedang berkamuflase adu domba MU atau Muhammadiyah dengan Salafi. Jadi ini channel Quantum Fiqih ini menurut akhina Smart Life hafizahullahu ta'ala adalah channel Syiah, channel PKI, channel liberal. Jadi komplit, ya. Channel Quantum Fiqih ini channel komplit, sesat banget, ya, sempurna sesatnya. Nah, kemudian waspadailah wahai kaum muslimin, NU sudah tersingkir dengan dakwah salaf. NU sudah tersingkir dengan dakwah salaf, ya. Perhatikan, dulur-dulur Nahdlatul Ulama, seluruh warga Nahdlatul Ulama yang jumlahnya 156 juta muslim, dan dulur-dulur Muhammadiyah yang jumlahnya 60 juta muslim, NU dan Muhammadiyah sudah tersingkir dengan dakwah salaf, ya. Diperhatikan ini, ya. Namun kedengkian mereka tidak akan pernah berhenti untuk memadamkan cahaya sunnah. Jadi NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam seluruhnya itu tidak menerapkan sunnah, ya. Itu framing yang kita tangkap dari statement akhina Smart Life hafizahullahu ta'ala. Tapi sekali lagi, channel ini bukan untuk mengkonfrontasi, justru untuk saling menyadarkan ikhwah sekalian bahwa kita sesama muslim itu mari saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai, saling membantu, bukan saling menuduh, bukan saling menghina, bukan saling menyesatkan dan lain sebagainya. Sebagaimana beberapa kali di kolom komentar kami ingatkan ikhwah sekalian kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa kita sesama muslim haruslah saling menghormati, saling tidak mudah menyampaikan vonis-vonis penyesatan, vonis pengkafiran dan semacamnya. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kiranya kami cukupkan dengan fatwa dari Lajnatud Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta' Kerajaan Saudi Arabia sebagaimana berikut. Bagaimana sikap muslim terhadap jamaah-jamaah dakwah seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, Ansarus Sunnah Al-Muhammadiyah, Jum'iyatus Syar'iyyah As-Salafi, dan At-Takfir wal Hijrah? Apakah mereka perlu dijauhi seperti dinyatakan dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu? Maka dijawab oleh Lajnatud Daimah, semua kelompok tersebut memiliki kebenaran dan kebatilan serta salah dan benar. Sebagian mereka lebih dekat kepada kebenaran, lebih banyak kebaikannya, dan lebih banyak memberikan manfaat kepada umat daripada kelompok yang lainnya. Hendaknya engkau saling membantu bersama setiap kelompok dalam kebenaran yang ada pada mereka. Saling membantu pada setiap kebenaran yang ada pada masing-masing kelompok, ya. Ini nasihat dari Lajnatud Daimah. Nasihatilah mereka dalam perkara yang engkau lihat salah. Nasihatilah, bukan memvonis, bukan menghina dan semacamnya. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Tentu kita sepakat manhaj salaf adalah satu-satunya manhaj yang benar, tapi kebenaran di dalam manhaj salaf itu tidak hanya satu. Billahi taufik, semoga Allah memberikan hidayah
memberikan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Fatwa Lajnatud Daimah nomor 6270. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita beralih. Topik utama video kali ini adalah adanya ikhwah salafi yang memvonis bahwa Muhammadiyah itu adalah penentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni akhina Lafis Iswardi hafidhahullahu ta'ala, yang membuat statement sudah tidak perlu di-up pertentangan antar netizen, jelas tidak sama, tidak mungkin dipaksa sama. Salafi ikut hadis 1 Syawal lihat hilal, Muhammadiyah tidak mau lihat hilal, gimana mau dikompromikan? Tidak bisa. Nah, ini di sini kami memberikan tanggapan, bukan mempertentangkan, justru mengklarifikasi. Apa iya dari 60 juta muslim warga Muhammadiyah tidak ada satupun ulama? Sebelumnya nanti akan kami tunjukkan juga kenapa kami memberikan komentar ini. Dari 60 juta warga Muhammadiyah menolak untuk melihat hilal. Yang namanya ulama itu pewaris Nabi, bukan penentang Nabi. Akibatnya fatal sekali saudara. Sepakat memang menentang Nabi itu adalah kesalahan fatal ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya kita takut ya dari menolak hadis Nabi. Tapi permasalahannya adalah ayyuhal ikhwah, afwan jiddan, apakah sudah valid terkonfirmasi 60 juta warga Muhammadiyah bukan pewaris Nabi, tidak mengamalkan hadis hilal, otomatis menentang Nabi? Pertanyaan kami demikian ya, karena yang dan katakanlah sikap tersebut terhitung menentang hadis hilal, apakah berarti divonis sebagai penentang seluruh hadis Nabi? Nah, ini pertanyaannya demikian. Sebab apa? Kita memvonis seseorang atau apalagi 60 juta muslim warga Muhammadiyah sebagai penentang Nabi, ini adalah vonis yang sangat berat tanggung jawabnya. Dan katakanlah menentang hadis hilal gitu. Katakanlah begitu. Apakah itu berarti menentang? Apakah berarti menentang? Ya, bisa jadi tidak menerima. Sebagaimana kita tahu mazhab Al-Imam Abu Hanifah itu meyakini bahwa syariat aqiqah itu tidak sunnah dan juga tidak dianjurkan juga dan tidak wajib juga ya statusnya dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa? Menurut Al-Imam Abu Hanifah, hadis tentang disyariatkannya aqiqah itu sudah terhapus, ternasakh dengan hadis kurban. Nah, apakah kemudian kita katakan Imam Abu Hanifah ini menentang hadis aqiqah? Kan tentu tidak. Karena masalah penerimaan terhadap hadis itu bisa jadi berbeda-beda. Mungkin akan bertanya lebih lanjut, kan hadis tentang hilal itu sudah sahih. Muhammadiyah juga tahu itu sahih atau hasan misalnya begitu. Kenapa masih menentang? Nah, permasalahannya pengamalan terhadap hadis itu tidak selalu tekstual. Contoh, misalkan kami berikan contoh ya. Masalah mengkhatamkan Al-Quran ya dalam waktu lebih cepat dari 3 hari. Kita tahu di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau minta izin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan. Kemudian dikatakan oleh Rasul, ya sudah, baca setiap bulan sampai khatam begitu. Artinya durasinya 1 bulan khatam. Kemudian dikatakan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, "Inni ajidu quwwah, aku mampu lebih dari itu ya Rasul." Kemudian Rasul memberikan dispensasi, mentok-mentoknya, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Ya sudah, kalau kamu mampu
jangan lebih dari atau lebih cepat dari 7 hari. Artinya harus khatam Al-Quran itu maksimal 7 hari sekali gitu. Nah, ternyata ada riwayat yang lainnya yang menyatakan boleh paling cepat itu 3 hari. La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3. Tidak paham orang yang mengkhatamkan, tidak berfikih orang yang mengkhatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Jadi sudah clear, Rasulullah melarang, dan tekstualnya begitu, melarang mengkhatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Tapi pada faktanya Al-Ustadz Firanda Andirja meriwayatkan atau menukil riwayat, bukan meriwayatkan, menukil riwayat pada saat beliau melakukan live streaming kajian beberapa hari yang lalu di channel pribadi beliau yang kemudian direlay oleh media sunnah Aceh kalau tidak salah. Beliau meriwayatkan bahwa Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali. Berarti kata beliau, kata Ustadzuna Firanda hafizahullah, bahwa berarti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan minimal 1 hari 2 kali khatam. Tapi beliau tidak memberikan komentar apakah ini menentang hadis atau tidak. Padahal pada habituasi ikhwan-ikhwan salafi, setiap ada tekstual hadis, ucapan siapapun harus ditolak. Ucapan siapapun harus ditolak kalau sudah ada hadis. Faktanya Ustadzuna Dr. Firanda tidak membantah apa yang diperbuat oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Harusnya normalnya adalah apa? Menyalahkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang khatam tidak sesuai dengan tekstualnya hadis Nabi. Nah, kemudian kami juga menonton di Yufid TV Al-Ustadz Johan Saputra kalau tidak salah, LC hafizahullah ta'ala. Beliau kemudian setelah menukil riwayat tentang larangan lebih cepat dari 3 hari khatam itu, beliau serta-merta menukil penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali takwil terhadap hadis ini. Biasanya habituasi di manhaj salafi itu adalah apa? Kalau ada hadis, ucapan siapapun harus ditolak. Nah, maka di sini apa? Kami tadi pembicaraannya adalah apa? Bahwa pengamalan hadis Nabi itu tidak selalu serta-merta tekstualnya. Meskipun sekali lagi kaidah di manhaj salafi adalah setiap ada perkataan siapapun orangnya, kalau sudah ada hadis maka harus ditolak semua. Nah, apalagi kemudian kita kembali masalah ini pada kenyataannya, kalau kita mengikuti tren yang terjadi di manhaj salafi ini, bahwa pada kenyataannya tidak semua hadis itu diamalkan secara tekstualnya, maka kenapa tidak memberikan udzur kepada Muhammadiyah yang tidak mengamalkan hadis hilal secara tekstual? Gitulah. Sekali lagi ini adalah diskusi bukan debat, bukan menyalahkan, dan tafadhol memberikan tanggapan. Nah, di sini maka dari itu kami juga ingin mengklarifikasi pula, adakah ikhwan salafi yang melakukan ru'yatul hilal atau hanya ru'yah menonton sidang isbat hilal? Afwan jidan, tulus kami ingin mencari informasi, tulus bukan menghina, tidak ada sama sekali menghina. Apakah ada? Dan kalau ada, alhamdulillah, kita sangat bangga dengan sesama muslim yang saling mendukung. Nah, kemudian diberikan komentar oleh akhina Levis Iswardi hafizahullahu ta'ala, hadis itu wahyu, kok berani nentang membikin tandingan? Sekali lagi kami tanyakan di atas, apakah tidak menerima hadis itu berarti menentang? Nah, permasalahannya di situ. Nah, ternyata bagi akhina tidak mengamalkan secara tekstual itu berarti menentang. Belum lihat hilal sudah menentukan jauh-jauh hari. Nyatanya seluruh Indonesia terbukti hilal tidak terlihat, terus kalian berlebaran. Nah, nabi kalian itu siapa? Jelas Muhammadiyah, namanya saja Muhammad.
Ya, jadi nabinya tetap Nabi Muhammad. Sama halnya pemerintah belum melakukan ru'yah lihat hilal. Ini ada ikhwah yang lainnya memberikan tanggapan juga. Alhamdulillah, ini tanggapan yang bagus. Tapi kami masih menunggu jawaban dari akhina Levis Iswardi. Dan kami lagi-lagi menanyakan, adakah ikhwan-ikhwan salafi yang melakukan ru'yatul hilal dengan mata kepala? Ya, bukan dengan menonton sidang isbat. Ya, yang pemerintah melakukan sidang isbat itu adalah hasil dari meru'yatul hilal dengan secara ribet. Ya, karena di sini tadi dikatakan sunnah Nabi itu tidak ribet-ribet amat. Pokoknya lihat hilal sudah puasa, gitu ya. Artinya yang dilihat itu adalah dengan mata kepala. Pada kenyataannya ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah itu dengan teleskop dan dengan pengamatan dengan komputer dan lain sebagainya. Mungkin akan didebat begini, ya, akan ditanyakan, ya, bukan didebat, sekali lagi. Ini akan ditanyakan begini. Dulu para sahabat itu ada yang untuk melihat hilal harus naik ke dataran yang tinggi. Nah, ini adalah dalil bolehnya menggunakan alat untuk melihat hilal. Nah, permasalahannya adalah yang dilakukan sahabat tersebut, apakah naik ke gunung, ya, itu adalah dengan teleskop, sekali lagi, tetap dengan mata kepala. Nah, begitu loh. Maka dari itu, ini adalah satu qiyas yang ma'al farik, ya. Tapi sekali lagi, ini adalah diskusi. Mari kita kaji bersama-sama supaya apa? Kita tidak saling menyalahkan, saling menghina, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Sebab kita sesama muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ada komentar yang sedikit menyakitkan. Legends sang penyair hafizahullah ta'ala bicara fatwa beda salafi dengan Muhammadiyah. Fatwa yang didengar oleh salafiyun itu fatwa ulama, sedang fatwa Muhammadiyah hasil rumusan para aktivis yang keluarnya dari Menteng Jakarta. Saya sanksi orang-orang Muhammadiyah tidak mengenal ulama yang sesungguhnya, yang ucapannya diikuti oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, kemudian kami memberikan pertanyaan, oh jadi di Muhammadiyah tidak ada ulama sama sekali, yang ulama itu hanya ada di salafi, begitu? Lalu ada komentar dari akhina Hasbani Bani hafizahullahu ta'ala, ulama adalah warathatul anbiya, Nabi mendakwahkan tauhid dan syariat-syariat Islam yang datang dari Allah. Jadi siapapun yang faham akan syariat Islam dan mendakwahkan kepada orang lain, itulah ulama. Ulama hanya mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi, tidak menambahi atau mengurangi. Pertanyaan kami kepada akhina Isnur Woko, ya, beliau memberikan standar bahwa ulama itu minimal hafal 1000 hadis, ya. Nah, ini pertanyaannya adalah, apa benar Nabi pernah membuat kriteria ulama dengan syarat minimal 1000 hadis? Nah, kemudian juga kami menanyakan, apa seluruh warga ormas-ormas Islam tidak ada satupun yang memenuhi kriteria ulama? Di sini ada komentar dari akhina Ahmad Rondi, ada benarnya Muhammadiyah tak ada yang LC. Maka kami bertanya, mohon ilmunya akhi, yang ulama hanya yang bergelar LC? Madinah punya. Nah, kami juga memberikan komentar, ya, beberapa kampus di Mesir itu juga memberikan gelar LC, dan tidak hanya di Mesir. Nah, kami juga menanyakan Ustadzuna Abu Unaisah dan juga Ustadzuna Yazid Jawas hafizahumullah juga tidak bergelar LC. Nah, kemudian memberikan pertanyaan yang juga retorika sebetulnya. Beliau tidak butuh pengakuan, jadi apalah artinya LC? Lo tadi katanya harus LC. Nah, kalimat antum di awal adalah kader Muhammadiyah baru disebut ulama kalau bergelar LC. Nah, kemudian diberikan komentar yang juga kami sedikit bingung. Yang dibutuhkan sandang gelar hafizahumullah. Lah di LC juga banyak. Di Muhammadiyah yang bergelar LC banyak sekali. Ustadz Fahmi Salim, Ustadz Wahyudi Abdurrahim, LCMA. Kemudian yang paling terkenal adalah Ustadz Adi Hidayat. Nah, beliau warga Muhammadiyah. Kemudian kami juga memberikan informasi hafizahullah itu bukan gelar tapi doa, dan seluruh kaum muslimin yang baik itu berhak didoakan hafizahullah ta'ala.
Alhamdulillah mendapatkan komentar resmi dari para kader Muhammadiyah. Monggo Ustadz Salafi siapa yang mau diskusi dengan kami di Muhammadiyah, kami dari para aktivis Muhammadiyah siap. Kebetulan kami sebagai para aktivis banyak yang S2 dan S3 dari Saudi, Mesir dan lainnya. Salafi memang hebat, beraninya di belakang, giliran diajak diskusi pada kemana ya? Oh ya, sekalian pemberitahuan saja, banyak Ustadz Salafi yang bisa belajar di Saudi karena rekomendasi Muhammadiyah. Insya Allah kami memaafkan, lagian buat apa tabrakan sama bemo yang penumpangannya sedikit tapi suaranya kenceng. Kita yang punya trontor dan bus sudah maklum, yang kecil memang suka banyak tingkahnya. Padahal kalau disenggol dikit juga kelar. Jadi dikialkan dengan bemo dan tronton ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bagi yang lebaran 3 derajat dan ternyata tanggal 22 ketinggiannya hilalnya sudah 15 derajat. Itu tanggal 1 Syawal, sudah 2 Syawal ya maklum orang awam. Oh ya, perkenalkan saya anggota Majelis Tarjih PD Muhammadiyah Kuningan, dimaafkan lahir batin. Nah, Masya Allah ini sebenarnya lulusan S2, S3, S4 itu hanya sekedar sertifikat gelar. Kalau diadu dengan santri ponpes tradisional NU, orang nyucuk. Masya Allah ini dari NU ya. Nah, di sini kemudian ya mereka akan biasanya bangga dengan gelar asatidnya. Jadi saya ajakin juga untuk diskusi begitu, dan alhamdulillah kami juga basicnya dari pesantren semua sebelum kuliah. Masya Allah, ini sesama muslim saling berdiskusi. Ormas manapun tafadhol untuk memberikan komentarnya melalui channel Quantum Fikih ini. Dan Quantum Fikih ini memang kami dedikasikan sebagai sarana untuk kita bisa saling menghargai sesama muslim dan menyadari bahwa di tubuh umat Islam ini ada perbedaan yang selagi walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nazari. Ya. Semoga ini kaidah yang bisa dan wajib untuk menjadi pedoman kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.